Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu buat kita semua, khususnya buat murid-murid saya. Tetap semangat walaupun kita belajar melalui video. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami dan dimengerti. Jika ada pertanyaan boleh tanyakan langsung ya. Oke, pada video ini saya akan membahas mengenai sistem pertidaksamaan linier kuadrat. Nah, sistem pertidaksamaan linier kuadrat adalah sistem pertidaksamaan yang terbentuk dari dua atau lebih pertidaksamaan. Jadi pertidaksamaannya bisa dua atau juga lebih ya. Nah, bentuk umumnya biasanya seperti ini. Nah, ini adalah Y. Bintang ini adalah tanda pertidaksamaan, bisa lebih besar, bisa lebih kecil, atau bisa lebih kecil sama dengan. Nah, ini adalah bentuk umum dari pertidaksamaan kuadrat. Sedangkan yang bawah adalah bentuk umum dari pertidaksamaan liniernya. Untuk mempermudahnya, kita coba langsung ke contoh soal ya. Ini adalah contoh soalnya. Gambarlah grafik himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linier kuadrat berikut. Y lebih besar sama dengan X kuadrat plus 3X min 10. Dan untuk yang persamaan liniernya, Y lebih kecil X plus 4. Di situ A-nya kita ketahui 1 ya. Di sini A-nya 1. Lalu B-nya di sini 3 dan C-nya itu di sini negatif 10. Nah, setelah itu kita tentukan grafiknya itu terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. A di situ sama dengan 1, di mana 1 itu lebih besar dari 0. Nah, karena lebih besar dari 0, maka grafiknya terbuka ke atas. Tentukan untuk X-nya sama dengan 0 ya. Ketika X-nya sama dengan 0. Nah, persamaannya yang ini. Y sama dengan X kuadrat plus 3X min 10. Nah, kita langsung substitusikan di sini nilai X-nya untuk sama dengan 0. Berarti di sini 0 kuadrat plus 3 kali 0 min 10 ya. Berarti Y-nya sama dengan min 10. Nah, X sama dengan 0 itu ketika memotong sumbu Y. Berikutnya, ketika dia memotong sumbu X. Memotong sumbu X berarti Y-nya sama dengan 0. Maka kita masukkan ke sini pertidaksamaan ini ya. X kuadrat plus 3X min 10 itu sama dengan 0. Maka kita faktorkan sama dengan ini X yang dikalikan hasilnya negatif 10, yang ditambahkan itu hasilnya 3. Berarti di sini angkanya yaitu sini 2, di sini 5 dan di sini plus ya, karena di sini hasilnya plus dan di sini negatif. Maka X-nya sama dengan negatif 5 atau X sama dengan 2. Titik yang memotong sumbu X itu negatif 5,0, Y-nya 0 dan 2,0. Dan ini untuk yang memotong sumbu Y. Untuk yang memotong sumbu Y itu titiknya berarti 0, negatif 10. Nah, kita lanjut untuk titik puncaknya. Untuk mencari nilai X pada titik puncak, kita menggunakan rumus negatif B per 2A. B-nya itu kita dapat di sini 3 ya. Berarti negatif 3 per 2, A-nya positif. Jadi 1 sama dengan negatif 3 per 2. Untuk Y-nya itu sama dengan negatif D per 4A, sama dengan, kita masukkan. Nah, untuk D ini kita dapat dari rumus B kuadrat min 4AC. Yang belum tahu bisa ditonton di video sebelumnya, nanti ada di kolom deskripsi. Sini 3 kuadrat min 4 kali 1 min 10 per 4 kali 1 ya, sama dengan negatif 10 dikali dengan negatif 4 berarti 40 ya, positif. 3 pangkat 2 di 9 ya, 9 plus 40
per 4. Hasilnya negatif 49 per 4. Setelah itu kita lanjutkan ke persamaan yang linearnya. Kita tulis di sini saja ya. Persamaan linearnya itu Y lebih kecil sama dengan X plus 4. Nah, kita tentukan juga di sini X-nya sama dengan 0. Nah, ketika X-nya sama dengan 0, maka Y-nya sama dengan, nah, X-nya masukkan ke sini 0, berarti Y-nya sama dengan 4. Berarti titiknya itu di 0,4. Nah, yang ini titik puncaknya berarti 3/2,49 per 4 ya. Kita cari lagi titik yang kedua, yaitu ketika Y-nya sama dengan 0. Maka X-nya itu sama dengan, ketika Y-nya sama dengan 0, maka X-nya itu sama dengan negatif 4 ya, karena 4-nya nanti pindah ruas. Nah, setelah selesai ini kita buat sketsa grafiknya. Nah, kita tentukan dari titik ini dulu ya, negatif 5, lalu di sini positif 2 ya, positif 2 berarti di sini, dan ke bawahnya itu negatif 10 ya, negatif 10. Yang ini negatif 10 karena terbuka ke atas, dan titik puncaknya itu dari negatif 3/2, negatif 3/2, negatif 49 per 4. Itu sama aja dengan negatif 12 ya. Di sini kita tuliskan di sini negatif 49 per 4. Nanti di sini nih. Nah, kita gambarkan seperti ini. Berarti titiknya yang ini. Nah, kalau kita gambarkan berarti akan seperti ini. Nah, jika digambarkan akan seperti itu. Nah, yang kedua kita gambarkan lagi yang pertidaksamaan linearnya. Titiknya itu dari negatif 4. Jadi di sini ya negatif 4. Dan di titik ini kan negatif 4 ya, 0, dan di titik 0,4, titik 0,4 berarti di sini. Nah, 4 berarti garisnya itu akan seperti ini. Nah, jika kita perpanjang maka garisnya seperti ini. Nah, ini garisnya kita satukan dengan garis yang pertidaksamaan kuadrat. Yang ini kita satukan. Nah, setelah itu kita tentukan himpunan penyelesaiannya ada di mana dengan menggunakan uji titik ya. Uji titik untuk yang pertidaksamaan yang ini dulu ya, pertidaksamaan kuadratnya kita masukkan di situ. Kita uji titiknya titik 0,0 untuk pertidaksamaan Y lebih besar dari X kuadrat plus 3X min 10. Nah, di titik 0,0 ya, berarti di sini 0 lebih besar dari 0 ditambah 0 min 10. 0 lebih besar dari min 10. Nah, 0 lebih besar dari min 10 berarti benar ya, berarti benar. Berarti kalau benar berarti arsirnya itu ke dalam, karena titik 0,0 ada di dalam. Yang kedua, uji titik yang pertidaksamaan linearnya. Untuk Y lebih kecil sama dengan X plus 4. Kita sama di sini uji titiknya 0,0 di sini ya. 0,0 berarti ini 0 lebih kecil dari 4 ya, karena X-nya 0. 0 lebih kecil dari 4 berarti benar ya. Berarti kalau benar ini berarti ke bawah. Karena 0,0 itu ada di sini. Berarti ini benar ya, berarti ke bawah. Nah, kalau kita gambarkan, kalau kita arsir, maka untuk yang garis ini himpunannya ke bawah. Nah, untuk yang garis yang ini, untuk garis yang biru itu himpunannya ke dalam, ke sini. Nah, ini tidak boleh melewati garisnya. Nah, yang ini tidak boleh diarsir. Kenapa tidak boleh diarsir? Karena berbatasan dengan garis yang ini gitu. Nah, berarti gambar himpunan penyelesaiannya seperti ini. Ini salah satu contohnya. Kita lanjut ke contoh kedua ya. Oke, kita lanjut ke contoh kedua. Diketahui sistem pertidaksamaan
Y lebih kecil sama dengan negatif X kuadrat plus X plus 12, dan Y lebih besar negatif X plus 2. Gambarlah grafik himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan tersebut. Nah, kita gambarkan ya. Yang pertama, kita seperti biasa cari nilai A, B, C nya. Y lebih kecil negatif X kuadrat plus X plus 12. Nah, berarti di sini A nya itu sama dengan negatif 1 ya. B nya sama dengan 1 dan C nya sama dengan 12. Nah, kita tentukan dia terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. A nya itu sama dengan negatif 1. Negatif 1 itu lebih kecil dari 0. Nah, karena lebih kecil dari 0, maka dia akan terbuka ke bawah. Nah, yang kedua, kita tentukan titik potong dengan sumbu X. Nah, kalau memotong sumbu X berarti Y nya sama dengan 0. Nah, Y sama dengan 0 berarti X negatif X kuadrat plus X plus 12 sama dengan 0. Nah, biar ini gampang kita memfaktorkannya, kita buat jadi positif ya. Berarti dikali dengan negatif, berarti ini plus. Nah, dikarenakan ini positif berarti nanti jadi negatif. Negatif X ini positif jadi negatif 12 sama dengan 0. Kita faktorkan. Berapa yang dikalikan hasilnya 12, negatif 12, dan berapa yang dijumlahkan hasilnya negatif 1. Berarti kita tulis sini 4 ya. Sini 3 kemungkinan ya, karena pasti kalau kita jumlahkan hasilnya negatif 1 dan dikalikan hasilnya negatif 12, maka X nya sama dengan negatif 3 atau X sama dengan 4. Berarti titiknya yaitu negatif 3,0 dan 4,0. Nah, untuk yang memotong sumbu Y berarti X nya sama dengan 0, maka Y sama dengan negatif X kuadrat plus X plus 12 sama dengan 0 tambah 0 tambah 12, berarti sama dengan 12. Berarti Y nya sama dengan 12, maka titiknya 0,12. Titik puncaknya seperti biasa menggunakan rumus untuk mencari X nya. X sama dengan min B per 2A. Di situ B nya sama dengan 1, berarti negatif 1 per 2A nya itu negatif 1, berarti di sini negatif 1. Jadi sama dengan negatif dengan negatif jadi positif, jadi 1 per 2. Untuk Y nya sama dengan negatif D per 4A. Itu 1 pangkat 2 diambil 4A nya 1, C nya 12 per 4A. A nya negatif 1 ya. Nah, ini juga A nya negatif 1 sama dengan 12 dikali negatif 4 dikali negatif 1, berarti karena negatif dengan negatif jadi positif. Ini negatif 1 ditambah ini 48 per negatif 4, jadi hasilnya 49 per 4 karena negatif dengan negatif jadi positif. Setelah itu kita tentukan yang pertidaksamaan linearnya yang ini. Untuk Y lebih besar negatif X plus 2, kita cari untuk X nya sama dengan 0. Kalau X nya sama dengan 0, maka Y sama dengan, kalau ini 0 berarti Y nya sama dengan 2, dan berarti ini titiknya itu di 0,2. Untuk yang berikutnya Y nya sama dengan 0, maka kalau Y nya sama dengan 0 berarti ini 0 sama dengan min X plus 2. X nya pindahkan jadi positif sama dengan 2, maka titiknya yaitu di 2,0. Nah, setelah itu kita buat sketsa grafiknya.
Nah, titiknya itu kan dari negatif 3 di sini. Negatif 3. Terus di positif 4. Sini ya, positif 4. Misalkan di sini 4. Lalu di titik ini ya, titiknya di 0, nah ini ya, ini 0,12. Nah, titik yang ini 0,12, berarti di sini misalkan di sini 0,12. Nah, titiknya itu. Dan berikutnya lagi adalah 49 per 4. Berarti itu 12 lebih ya, berarti di sini sekitaran di sini. Di titik 1/2,49 per 4. Berarti 1/2 di sini. 1/2. Nah, titik puncaknya di sini. Buat sketsa grafiknya. Kita buat, tarik. Nah, setelah itu kita buat garis lagi dari pertidaksamaan yang linearnya. Untuk yang ini, dia di titik 0,2 dan 2,0. Misalkan di sini untuk 2,0 dan ini di sini untuk 0,2. Kita tarik garis. Nah, kita perpanjang lagi garisnya. Nah, setelah itu ini juga kita perpanjang. Nah, setelah itu kita tentukan himpunan penyelesaiannya. Untuk uji titik yang pertama, kita garis yang ini ya, yang pertidaksamaan kuadratnya Y lebih kecil dari negatif X kuadrat plus X plus 12. Nah, untuk uji titiknya kita 0,0. Seperti biasa 0,0. Nah, 0,0 itu ada di titik ini ya. 0,0 ada di titik ini. Berarti kita masukkan 0 lebih kecil dari 0, berarti 12. 0 itu lebih kecil dari 12. Apakah benar? Berarti benar ya. 0 lebih kecil dari 12. Ini benar. Nah, maka kalau benar, maka dia akan ke dalam, ke sini ya arsirannya. Tapi jangan diarsir dulu. Ini pasti akan ke dalam. Nah, kita uji lagi yang kedua. Uji titik di 0,0 ya, sama. Nah, untuk pertidaksamaan linearnya yang ini ya, berarti ini untuk Y lebih besar negatif X plus 2. Ini berarti 0 lebih besar, X nya 0, berarti plus 2 sama dengan 2. 0 lebih besar dari 2. Ini salah ya. Nah, dikarenakan salah berarti dia akan arsirnya ke atas, karena titik ini adalah salah tadi diuji. Maka kita gabungkan arsirannya, yang ini ke bawah, yang pertidaksamaan kuadratnya ke bawah, dan yang pertidaksamaan linearnya itu ke atas. Nah, seperti ini. Maka grafik himpunan penyelesaiannya seperti ini. Oke, semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Jika ada yang pertanyaan, silahkan ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.